Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan sahabat saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Aldo, mahasiswa teologi di salah satu sekolah tinggi teologi di Jawa Tengah, membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Lama 2. Nah, puji Tuhan, saudara sekalian, di sini saya akan membawakan renungan singkat untuk sama-sama kita merenungkan. Ada satu topik menurut saya ini sangat-sangat penting, saudara. Kenapa penting? Karena entah kita sadar ataupun kita tidak sadar, kita melakukan hal ini. Dan ternyata hal ini adalah kekeliruan di hadapan Allah. Apa itu? Kita akan melihat di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-29 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ada apa di sana? Di sana adalah nubuatan untuk melawan Raja Firaun dan Mesir, umat dari Firaun tersebut. Apa yang mereka lakukan? Satu, menyombongkan diri. Jadi saudara sekalian, ternyata yang namanya kesombongan ini itu sangat penting untuk kita pelajari. Apakah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sombong? Tidak. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, memberikan penguatan kepada kita. Jangan kita sombong. Sebenarnya bagaimana sombong itu, saudara sekalian? Jika ada pertanyaan, apakah Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup dalam kesombongan? Tidak. Dan apakah Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup dalam kerendahan hati? Ya, bahkan setiap waktu. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya yang dikasihi untuk hidup dalam kesombongan. Kesombongan dari Firaun pada saat itu, dia ingin mengakui semua perbuatan indah Tuhan, bahwa itu adalah perbuatan dia sendiri. Karena Firaun. Hati-hati, saudara sekalian. Apakah kita akan menemukan orang-orang yang sombong itu hanya di luar gereja? Tidak. Kita menemukan mereka di dalam gereja. Dan mari pertanyakan kembali dalam diri kita, saudara sekalian. Jangan-jangan kita tergolong orang-orang yang sombong. Mari pertanyakan kembali dalam diri kita, saudara sekalian. Kapan terakhir kali kita sombong di hadapan Tuhan? Oh, saya tidak butuh Tuhan. Kalau bukan karena saya, semua ini tidak akan jalan. Kalau bukan karena diri saya, pelayanan ini tidak akan berhasil. Kalau bukan saya, kalau bukan aku, kalau bukan diriku. Bukankah kita sering menjumpai pribadi-pribadi seperti itu? Dan jangan-jangan kita salah satu orang itu. Mari kita renungkan kembali, saudara sekalian. Firman Tuhan, perenungan singkat kita di saat ini mengajarkan kepada kita, jangan kita hidup di dalam kesombongan. Apa dampak ketika kita hidup di dalam kesombongan, saudara sekalian? Yang pertama, yaitu Tuhan akan menentang orang yang sombong. Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu benar, iya. Tuhan itu mengasihi, iya. Tetapi ingat benar, saudara, orang yang sombong akan dilawan oleh Tuhan. Mari renungkan kembali dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, kesombongan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Semua hubungan-hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan kita
bersama dengan sesama kita, ketika kita hidup dalam kesombongan, pasti kita akan mendapati kehancuran dari hubungan-hubungan kita tersebut. Kenapa? Pengaruh dari kesombongan. Dan yang ketiga yang bisa kita renungkan, saudara, kesombongan itu dapat menghancurkan diri kita. Pertanyaannya, berapa banyak momen dalam hidup kita mengalami kehancuran yang begitu parah hanya karena kita sombong? Sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita mempertahankan gaya hidup dalam kesombongan? Tetapi atau kita mulai mengubah semuanya itu, bukan lagi tentang diri kita, bukan lagi tentang siapa kita, tetapi tentang Tuhan yang menjaga hidup kita. Kita dapat menyombongkan banyak hal, benarkah? Apa yang dapat kita sombongkan dari hidup ini? Hidup kita ini akan kembali kepada suatu hidup nanti sesudah kematian. Hidup kita berarti akan menemui yang namanya kematian. Pertanyaannya, apa yang patut kita sombongkan? Tetapi firman Tuhan menghendaki kita semua untuk hidup dalam kerendahan hati. Simpan sombongmu baik-baik, maka Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Maka Tuhan yang akan melindungi hidup kita. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Inilah perenungan di saat ini, saudara sekalian. Saya sangat terbatas untuk menyampaikan tentang ini, tetapi kiranya dalam perenungan singkat ini, saudara sekalian dapat merenungkan kembali betapa penting hidup dengan ketulusan hati, hidup dengan kerendahan hati, dan tidak hidup dalam kesombongan. Inilah renungan singkat saya untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir hermeneutika Perjanjian Lama 2. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus menolong kita semua, dan Tuhan Yesus memampukan kita untuk hidup lebih baik lagi dan tidak hidup dalam kesombongan. Simpan sombong kita baik-baik. Tuhan Yesus